Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, bagaimana jika negeri yang paling angkuh di dunia tiba-tiba hancur dalam semalam? Bagaimana jika kekuatan yang selama ini mereka banggakan, tak berdaya di hadapan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita penuh hikmah dan pelajaran dari channel ini. Di balik gemerlapnya lampu-lampu malam Tel Aviv, tersimpan kesombongan yang telah lama membumbung ke langit. Israel, sebuah negeri yang dengan pongah berdiri di atas darah dan air mata kaum tertindas. Kota-kota mereka dipenuhi teknologi canggih, markas militer tersebar dari gunung hingga laut, dan bangunan pencakar langit berdiri menantang seolah-olah tak ada kekuatan yang bisa menyentuhnya. Di salah satu gedung pemerintahan tertinggi, Perdana Menteri Israel memandang layar besar berisi data-data strategis. Ia tersenyum puas. Tak ada satupun yang bisa menghentikan kita. Palestina hanyalah masa lalu. Dunia hanya bisa menonton. Sementara itu, di pinggiran Gaza, seorang anak kecil Palestina memeluk ibunya yang tubuhnya berdarah akibat serangan udara kemarin malam. Rumah-rumah mereka hancur, masjid-masjid tinggal puing, dan tanah pertanian dijadikan lahan uji coba rudal. Namun pada hari itu, sesuatu yang aneh terjadi. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah. Awan menggumpal kelam. Udara menjadi berat. Burung-burung tak lagi berkicau, seolah-olah seluruh makhluk hidup tahu bahwa bencana sedang menanti. Di Masjidil Aqsa, seorang ulama tua berdiri dengan mata basah. Ia memandang ke langit dan berkata pelan, "Wahai Zat yang Maha Kuasa, apakah ini saatnya? Apakah engkau akan turunkan keadilan MU untuk kaum yang menzalimi ini?" Malam itu, di seluruh kota Israel, para ilmuwan militer mulai gelisah. Radar mereka mendeteksi gelombang panas misterius dari arah Laut Tengah. Bukan gelombang air, tapi gelombang energi yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manapun. "Apakah ini senjata dari Rusia?" tanya seorang jenderal. "Bukan. Ini bukan buatan manusia," jawab teknisi yang wajahnya pucat pasi. Di layar monitor mereka, terlihat sebuah garis api yang merambat dari tengah laut, semakin dekat ke daratan. Tak ada peringatan tsunami, tak ada gempa, tapi bumi mulai bergetar pelan, dan langit menyala kemerahan seperti bara raksasa sedang menetes dari langit. Dan anehnya, suara asing terdengar menggema di udara. Bukan suara manusia, bukan pula hewan, tapi lantunan yang terasa menekan dada. Suara itu berkata dalam bahasa yang tak dikenal oleh para pemimpin Israel, tapi sangat dipahami oleh para ulama Palestina. "Azabku akan datang kepada kaum yang melampaui batas." Di kota Ramallah, seorang anak Palestina bermimpi malam itu. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah ombak besar, bukan dari air, tapi dari api. Menyapu kota demi kota, membakar senjata, tank, dan gedung-gedung tinggi, meninggalkan hanya debu dan tulang. Ketika ia terbangun, ibunya sedang berdoa di sudut rumah. Dengan mata berkaca, sang ibu berbisik, "Allah tidak tidur, anakku, saatnya akan datang." Malam itu, langit di atas negeri Israel tidak seperti biasanya. Tak ada bintang, tak ada bulan. Yang ada hanyalah warna merah membara seperti bara neraka yang menggantung di udara. Angin yang biasanya sejuk dari arah Laut Tengah kini berubah panas, kering, dan menyesakkan dada. Di pusat pengendalian militer Israel, alarm berbunyi bersahutan. Para teknisi panik. Monitor-monitor menunjukkan data cuaca yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Suhu atmosfer meningkat drastis dalam waktu singkat, seolah ada energi raksasa yang sedang mendekat dari langit. "Ini mustahil," ujar seorang ilmuwan senior. "Tak ada logika ilmiah yang bisa menjelaskan ini." Di sebuah desa kecil dekat perbatasan Gaza, seorang warga Palestina sedang mengumandangkan adzan subuh. Tapi sebelum adzan selesai, suara dentuman keras mengguncang bumi. Orang-orang terbangun, langit di atas mereka tampak seperti terbuka, menyala seperti kobaran api. Tel Aviv menjadi kota pertama yang merasakan getaran dari langit. Bukan gempa bumi, bukan pula ledakan rudal, tapi getaran yang datang dari atas. Seolah-olah atmosfer sedang ditarik ke bawah oleh tangan-tangan tak kasat mata. Petir menghantam tiang-tiang listrik besar. Gedung-gedung tinggi bergoyang seperti hendak roboh.
Asap hitam mengepul dari kantor-kantor kementerian yang kebakaran karena korsleting massal. Seorang jenderal Israel mencoba menghubungi markas militer Amerika, tapi semua jaringan komunikasi terputus. Satelit militer mereka mati mendadak, dan sinyal radio lenyap begitu saja. Kita dalam serangan elektromagnetik, teriaknya. Namun, tak ada jawaban. Semua layar menjadi gelap. Semua sistem kendali mati. Bahkan kendaraan lapis baja tak bisa dinyalakan. Negara super canggih itu berubah menjadi negeri tanpa kekuatan. Di markas PBB, dunia mulai gelisah. Negara-negara mencoba menghubungi Israel, tapi tak ada satupun sinyal yang berhasil masuk. Mereka hanya melihat siaran udara dari drone terakhir yang sempat mengudara. Sebuah kilatan cahaya aneh di langit, lalu bola api sebesar gunung perlahan turun dari angkasa. Sementara itu, di Yerusalem, ribuan tentara bersiaga. Mereka tak tahu siapa musuh mereka. Tak ada roket, tak ada serangan infanteri. Tapi mereka tetap ketakutan. Karena malam itu, mereka melihat sendiri langit seperti membuka pintunya. Dari balik awan, cahaya merah keemasan membelah cakrawala. Bentuknya seperti pusaran. Namun bukan pusaran angin, tapi pusaran api. Api itu berputar, turun perlahan ke bumi, dan menyapu udara di sekitarnya. Orang-orang yang mencoba mendekat langsung terjatuh dan tubuh mereka terbakar sebelum menyentuh tanah. Di tengah kehancuran itu, suara lantang terdengar tanpa pengeras suara, tapi menggema ke seluruh pelosok negeri. Ini balasan bagi kaum yang menindas, yang melampaui batas, dan bermain-main dengan darah manusia tak berdosa. Di kota Hebron, seorang syekh tua menangis dalam sujudnya. Ia berkata lirih, "Ya Allah, apakah ini keadilan MU yang engkau janjikan? Azab yang engkau kirimkan tanpa bisa dihentikan." Dari gunung-gunung sekitarnya, binatang-binatang turun lari. Burung-burung terbang berhamburan menjauh dari wilayah Israel. Hutan-hutan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi. Dan dari arah barat dari balik Laut Tengah yang dulu menjadi saksi banyak kejahatan, mulai muncul gelombang, tapi bukan air. Bukan ombak biasa. Itu adalah tsunami dari langit, sebuah gelombang api, merayap pelan, tapi pasti, menyapu apapun yang berdiri di hadapannya. Gedung, tank, pesawat, bahkan manusia, semua mulai meleleh sebelum sempat menyentuh gelombang itu. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada bunker yang cukup dalam. Karena langit telah membuka murkanya. Pagi itu, seluruh langit negeri Israel diselimuti awan hitam pekat. Tapi bukan awan hujan. Itu adalah kabut asap dari puluhan kebakaran yang terjadi serentak di berbagai penjuru kota. Gedung-gedung tinggi yang dulu angkuh kini berubah jadi tiang-tiang besi hangus, terpelintir seperti lidi terbakar. Namun, itu baru permulaan. Dari arah Laut Tengah, di garis cakrawala yang biasa dihiasi cahaya pagi, kini muncul pemandangan yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Sebuah dinding api setinggi gunung, selebar samudra datang bergulung seperti ombak raksasa yang terbakar. Tapi ombak itu bukan air, melainkan lautan api yang mengaum, seperti singa lapar yang telah menanti ribuan tahun. Api itu tidak hanya membakar, tapi juga menyedot oksigen. Udara menjadi panas membara. Setiap nafas adalah luka. Siapapun yang mencoba melarikan diri, langsung jatuh tersungkur sebelum sempat berteriak. Para tentara Israel yang berdiri di barikade barat Tel Aviv melihat langsung api itu datang. Sebagian dari mereka menembakkan rudal dan senjata laser, tapi tak satu pun menembus. Peluru meleleh sebelum mencapai sasaran. Meriam hancur bahkan sebelum digunakan. Ini bukan api biasa, teriak seorang jenderal, sebelum tubuhnya dilalap gelombang panas dan lenyap tanpa sisa. Drone terakhir milik militer mereka sempat merekam gambaran puncak bencana. Dari dalam pusaran api itu muncul sosok-sosok berwarna menyala, seperti makhluk bersayap yang tidak terbuat dari daging dan darah. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi sorot matanya seperti bara yang mampu membakar hati manusia. Sayap-sayap mereka mengepak, membawa angin panas yang membuat batu menjadi debu. Sebagian mengira itu malaikat, sebagian lagi hanya bisa mematung, lalu terbakar. Sementara itu, di jalur Gaza, warga Palestina berhamburan keluar rumah. Mereka tidak melihat api itu menghampiri tanah mereka. Justru api itu seperti membentuk dinding pemisah yang hanya menyapu wilayah penjajah. Kota-kota Palestina tetap berdiri, meskipun berada berdampingan.
Tanaman tetap hijau, air tetap mengalir. Seorang anak Palestina memandang ke arah dinding api raksasa yang melumat Tel Aviv dari kejauhan. Ia menggenggam pecahan batu dan berbisik, "Inikah keadilan dari langit yang telah lama kami nanti?" Langit terus bergemuruh. Tanpa jeda. Tanpa belas kasihan. Di pusat kota Yerusalem, Knesset, gedung parlemen Israel, meledak secara misterius. Bukan oleh bom, bukan oleh rudal, tapi seolah-olah meledak dari dalam, seperti ditusuk bara neraka. Setiap simbol-simbol kekuasaan yang selama ini mereka banggakan kini menjadi abu. Tank-tank baja meleleh seperti lilin, jalanan retak, sungai-sungai mengering karena airnya mendidih. Dan kemudian, muncullah suara ketiga. Suara ini bukan dari langit, bukan pula dari bumi, tapi dari dalam hati mereka yang mendengarnya. Sudah kuberi kalian waktu. Sudah kuturunkan peringatan demi peringatan. Tapi kalian tetap angkuh, menolak kebenaran, dan menyombongkan diri di atas tanahku. Maka hari ini, terimalah pembalasan dariku. Di seluruh dunia, layar televisi dan internet mati. Namun di beberapa tempat, muncul tayangan siaran misterius. Tayangan itu hanya berdurasi 10 detik, tapi ditonton miliaran orang. Sebuah kota terbakar. Langit merah membelah bumi. Dan satu kalimat tertulis dalam huruf api. Ini adalah negeri yang menantang langit. Dan inilah balasannya. Pagi ketiga setelah langit membuka murka, tanah Israel tak lagi bernyawa. Udara dipenuhi aroma besi terbakar dan debu tulang. Tak ada lagi suara mesin, tak ada lagi derap sepatu tentara, tak ada lagi suara anak-anak yang bermain atau orang-orang yang berteriak dalam bahasa Ibrani. Semuanya lenyap. Dari kejauhan, tampak seorang pria berdiri di atas bukit batu. Bajunya hangus sebagian, wajahnya tertutup debu. Ia bukan tentara. Ia bukan pemimpin. Hanya seorang ilmuwan biasa dari Haifa yang selamat karena terjebak dalam laboratorium bawah tanah selama 3 hari tanpa listrik. Namanya Ariel. Ketika ia keluar dan menyaksikan lanskap di sekelilingnya, lututnya lemas. Kota tempat ia dilahirkan, hanya tinggal siluet hitam. Tak ada yang bisa dikenali. Jalan raya, sekolah, rumah sakit, semua telah menjadi abu. Bahkan tanda-tanda jalan dan rambu-rambu besi ikut meleleh menjadi genangan logam dingin. Ariel berjalan perlahan. Ia melihat sisa-sisa tubuh yang tak lagi utuh. Tidak terbakar seperti korban kebakaran biasa, tapi seperti lenyap dari dimensi ini. Hanya bayangan tubuh mereka yang tertinggal di dinding. Seperti cetakan hitam yang terpahat oleh panas yang luar biasa. Ia melihat ke arah laut tengah. Airnya berubah menjadi kolam uap, mengepul tanpa henti. Tidak ada kapal, tidak ada burung camar, hanya danau kematian yang membara tenang. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan sinagog besar yang dulunya berdiri megah, terdengar suara tangis lirih. Ariel segera menghampiri. Di sana, di bawah timbunan batu bata hangus, ia menemukan seorang anak perempuan. Umurnya mungkin 8 tahun. Tubuhnya berdebu, tapi matanya masih terbuka, menatap langit yang sudah tak lagi merah, melainkan abu-abu. "Ayah ibu di mana?" tanya sang anak dengan suara serak. Ariel terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya duduk di samping anak itu, menatap puing-puing negeri yang dulu berdiri pongah, kini tak lebih dari ladang kematian. Di kota Gaza, berita tersebar bahwa api dari langit telah berhenti, bahwa negeri penjajah itu kini kosong. Dunia pun mulai angkat bicara. Tapi anehnya, tak ada satupun drone yang bisa menembus wilayah bekas Israel. Semua yang dikirim langsung rusak. Satelit hanya merekam kabut abu-abu dan ladang api yang perlahan mendingin. PBB mengadakan rapat darurat. Ini bukan bencana alam. Ini bukan perang. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, para ulama dari berbagai negara berkumpul. Mereka membuka kitab-kitab lama. Mereka membaca firman-firman yang terlupakan. Dan mereka menyadari bahwa semua ini telah dinubuatkan. Bahwa ketika sebuah negeri menantang langit terlalu lama, ketika air mata para tertindas mengalir tanpa henti, dan tanah suci dinodai kesombongan, maka murka Allah turun tanpa bisa dicegah. Ariel, sang ilmuwan, mulai menulis di atas lembaran kain yang ia temukan di reruntuhan. Ia sadar, dunia harus tahu apa yang terjadi.
Ia menuliskan, "Hari ini aku menjadi saksi dari negeri yang dibakar bukan oleh bom, bukan oleh manusia, tapi oleh keadilan dari langit. Semua yang selama ini merasa paling kuat, kini hanya menjadi abu yang tak dikenali." Ia menggantung tulisan itu di atas puing-puing sinagog, satu-satunya yang masih berdiri sebagian. Dan di bawahnya ia tulis, "Jangan ulangi kesombongan kami." Namun, belum semuanya berakhir. Saat seluruh dunia mengira azab telah usai, dan negeri Israel kini tinggal kenangan pahit yang membara, bumi di bawahnya mulai berbicara. Bukan dalam bentuk suara manusia, tapi dalam dentuman getaran dan gema aneh dari kedalaman tanah. Ariel, ilmuwan yang selamat, kini tinggal di reruntuhan Yerusalem bersama beberapa penyintas yang berhasil berlindung di ruang bawah tanah museum. Mereka mencoba bertahan hidup dengan air hujan yang tersisa dan makanan kaleng yang nyaris basi. Tapi malam itu, tanah di bawah kaki mereka berguncang. Bukan seperti gempa biasa. Gemanya seperti lolongan, teriakan dari entitas yang terperangkap selama ribuan tahun dan kini mulai terbangun. Di pusat bumi wilayah itu, dalam zona kerak tektonik yang selama ini dianggap mati, tiba-tiba muncul celah. Dari celah itu, keluar asap hitam bukan asap kebakaran, tapi asap yang berputar dengan pola rumit, seperti membentuk huruf-huruf kuno yang tak bisa dibaca manusia biasa. Para ilmuwan dunia, yang menyaksikan dari jauh melalui seismograf dan rekaman satelit, tercengang. Aktivitas magma melonjak tak wajar, namun tak menyebabkan letusan. Justru sebaliknya, bumi seperti membuka lorong ke kedalaman yang tak pernah dipetakan sebelumnya. Lalu muncul suara, bukan dari mulut manusia, tapi dari frekuensi yang bisa ditangkap oleh gelombang radio. Sebuah kalimat, diulang ribuan kali. "Aku belum selesai. Aku belum selesai. Aku belum selesai." Para peneliti di Swiss, Jepang, dan Qatar panik. Mereka mencoba mendekripsi suara itu. Tapi yang mereka temukan hanyalah koordinat yang mengarah pada runtuhan kuil kuno di jantung Yerusalem, tempat yang diakini sebagai situs penggalian rahasia oleh pemerintah Israel beberapa dekade sebelumnya. Ariel dan kelompok kecilnya memutuskan menyelidiki lokasi itu. Di bawah reruntuhan, mereka menemukan pintu besi yang dulu disegel ketat. Tapi kini terbuka. Di dalamnya, bukan hanya lorong laboratorium, tapi sebuah gua besar, yang dindingnya dipenuhi ukiran misterius. Gambar-gambar makhluk bersayap, manusia yang terbakar, dan langit yang membuka dua arah. Satu terang, satu gelap. Di tengah ruangan itu ada sebuah peti batu. Dan di atas peti itu, tertulis dalam bahasa Ibrani kuno. Disinilah mereka menyimpan kunci kehancuran. Dan mereka memainkannya. Salah satu dari kelompok Ariel, seorang wanita tua yang dulunya profesor arkeologi, gemetar dan berkata, Ini bukan azab biasa. Mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur." Tiba-tiba peti batu itu bergetar. Retakan muncul di sekelilingnya. Lalu dari dalamnya, terdengar suara. Dalam. Seperti suara bumi yang menggeram. Apakah manusia belum juga belajar? Apakah kesombongan masih bertahan setelah api melumat kalian? Kelompok itu lari. Tapi di belakang mereka, lorong-lorong mulai ambruk. Asap hitam kembali mengejar. Dan dalam suara yang menggema ke seluruh langit Palestina dan wilayah sekitarnya, terdengar kalimat mengerikan. Langit telah menegur, kini giliran bumi yang bicara. Hari itu, dunia kembali terguncang. Tanpa gempa, tanpa badai. Tapi seluruh zona bekas Israel mulai tenggelam. Tanahnya merosot. Bangunannya pecah. Seperti ditelan oleh perut bumi yang lapar. Tsunami api telah selesai. Tapi kini muncul tsunami tanah, retakan masif yang menelan apapun yang tersisa. Seluruh wilayah itu berubah menjadi kawah besar diam. Dan di sekeliling kawah itu, tercetak lingkaran alami. Dari udara tampak seperti mata yang sedang tertutup. Apakah bumi sedang tidur kembali? Ataukah sedang menanti? Langit telah memuntahkan murkanya. Api telah menyapu negeri yang congkak. Dan kini, bumi pun ikut menelan sisanya. Tanah tempat kibir dan keangkuhan tumbuh, resmi hilang dari peta dunia. Disitulah, klimaks dari sebuah sejarah kelam tiba, dan tak satupun kekuatan manusia sanggup menghentikannya. Di berbagai penjuru dunia, media internasional tak lagi menyebut kata Israel.
Negara itu tak hanya lenyap dari permukaan bumi, tetapi juga dari sistem navigasi global. Koordinat wilayahnya berubah menjadi titik buta. Siapapun yang mencoba mendekat, baik melalui udara, laut, maupun bawah tanah, akan mengalami kegagalan sistem total. Kompas berputar gila. Drone jatuh. Kapal kandas tanpa sebab. Dari luar angkasa, satelit hanya menunjukkan lubang raksasa berdiameter 77 km, berbentuk bulat sempurna, dengan garis retakan membentuk pola seperti mata yang terpejam. Dan tepat di tengah lubang itu, ada sesuatu yang berdiri. Bukan bangunan. Bukan batu. Tapi sebuah tonggak hitam. Tinggi menjulang, memancarkan cahaya gelap berdenyut pelan. Seakan itu adalah segel, penutup dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari tsunami api atau amukan tanah. Satu-satunya yang masih hidup dan menyaksikan semuanya adalah Ariel. Ia berdiri di tepi kawah, mengenakan pakaian compang-camping, memeluk anak kecil yang dulu ia selamatkan. Mata mereka menatap ke bawah, ke dalam kegelapan yang kini menggantikan bekas tanah negaranya. Tiba-tiba, suara berat menggema dari langit yang kini kembali bersih. Selama 1000 tahun, tempat ini akan dilarang diinjak. Barang siapa yang melanggarnya, maka bumi akan membelah dan langit akan membakar kembali. Karena inilah negeri yang menantang langit, membunuh kebenaran, dan membanggakan kezalimannya. Kini mereka telah menerima balasan. Lalu angin kencang berhembus. Pasir-pasir dari 4 penjuru mengisi tepi kawah, membentuk dinding alami yang tak bisa dilewati. Dan di atas langit, selama beberapa menit, muncul cahaya terang berbentuk tulisan. Inilah tanah terlarang selama 1000 tahun. Dunia gempar. Umat manusia tersentak dari tidurnya. Para pemimpin dunia akhirnya berani berkata, "Kami diam terlalu lama." Lembaga-lembaga internasional mulai menghapus simbol-simbol dukungan pada negeri yang telah musnah itu. Peta-peta dunia dicetak ulang tanpa garis batas Israel. Sekolah-sekolah menulis ulang sejarahnya. Namun bayang-bayang takut tetap menyelimuti. Karena mereka tahu, azab ini bukan hanya untuk satu negeri, tapi sebagai peringatan keras kepada seluruh umat manusia. Bahwa ketika penindasan dipelihara, dan darah orang-orang tak bersalah dibiarkan mengalir, maka langit dan bumi akan bersatu dalam kemarahan. Ariel menuliskan semua itu dalam sebuah kitab, menggunakan pena yang ia ukir dari puing pesawat tempur yang terbakar. Kitab itu ia beri judul, Hari Saat Langit dan Bumi Berbicara. Dan di halaman terakhir, ia menulis, "Jika suatu hari kamu membaca ini, maka ingatlah, jangan pernah berdiri di sisi kezaliman. Karena murka Allah tak datang dengan isyarat, tapi dengan kehancuran yang tak bisa dihentikan."